Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 25 Mei 2022 teman-teman. Hari ini untuk marketnya enggan bergerak ya. IHSG-nya enggan bergerak di situ-situ aja. Demikian pula sahamnya ya. Baik, nggak apa-apa. Karena ya besok libur ya. Jadi ya sementara saya dan saya rasa trader lain juga banyak yang masih wait and see untuk kali ini. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya Mesri, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, besok hari libur ya, tanggal 26 Mei. Jumat masih masuk sih seperti itu. Cuman kelihatan hari ini auranya udah aura liburan seperti itu. Saya sendiri ya masih trading-trading singkat aja teman-teman, tapi ya nggak terlalu agresif seperti itu ya. Oke, kita akan bahas untuk IHSG. Hari ini pasarnya terasa males ya, sepi, banyak saham-saham yang bergerak dalam rentang yang sama ya, DRS dalam rentang yang sama. IHSG sendiri support resistnya juga masih sama teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini supportnya ini saya ambil supportnya adalah satu rentang teman-teman, bukan satu titik yang tetap itu. Jadi untuk supportnya di kisaran 6.810, 6.820-an ya. Ya pokoknya kira-kira itu berupa rentang ya, rentang area seperti itu. Jadi ya kisarannya di sinilah. Ini support dari IHSG dan resistannya juga sama, satu area di atasnya yaitu di kisaran 6931. Lebar ya, cukup lebar ya, 6970-an seperti itu. Jadi mulai 6931-an itu ya sudah sekitar itu. Itu kalau menggunakan kumpulan candle. Tapi kalau menggunakan Fibo, maka supportnya ada di 6833, resistannya ada di 6932 ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau secara tren ya masih jalan di tempat, kemudian dalam tren panjangnya juga sebenarnya masih oke banget ya. Karena koreksi yang kemarin tuh hanya sampai di 6500 itu, which is itu adalah 50 retracement dan bisa kembali lagi di atas 38. Ya artinya memang sebenarnya secara tren masih bagus. Ya memang dalam pergerakan daily wajar harganya naik turun seperti itu. Dan ini cukup terjaga dalam 4 hari itu nggak kemana-mana ya. Oke, kemudian kita lihat untuk penggerak bursa kali ini, teman-teman. Penggerak bursa kali ini mix ya. Kalau kita lihat seperti ini, ya ini memang campuran. Ada yang hijau, ada yang merah. Tapi dominasinya adalah merah. Kita lihat BCA hari ini naik tipis ya. BRI, Bank Mandiri, itu BNI juga, big cap bankingnya ini pada turun ya. Telkomnya nih udah mulai ada pergerakan sih, cuman masih belum signifikan. GoTo-nya ini di akhir-akhir tadi sedikit ada ditarik seperti itu ya teman-teman. Saya masih ada GoTo teman-teman ya, saya masih ada GoTo. Oke, kemudian Astra-nya merah ya. Terus kemudian di bagian bawah itu banyak yang merah dari MDKA, United Tractor. Ya, MTK masih merah juga. Arto, ya, Adaro, ADMR juga masih merah. Jadi kenaikan saham-saham pendukung indeks ini kurang atau didominasi oleh saham-saham yang turun. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk regional ya. Regional ya Dow Jones, Dow Food-nya itu naik tipis sih. Kalau kemarin variasi ya. Dow Jones-nya plus tipis, Nasdaq-nya turun dalam ya 2%, SP500 0,8 atau turun agak besar. Kalau regional hari ini untuk Asia, ini Hang-Sengnya ini tipis aja, jadi mix aja seperti itu. Terus kemudian Eropa juga naiknya tipis. Saya refresh. Eropa naiknya tipis seperti itu teman-teman ya. Kita lihat dulu lebih jelas di sini. Di kondisi di sini. Nah,
Ini Dow Jones tadi malam masih ada perlawanan ya, Dow Jones walaupun masih downtrend. Kemudian Nasdaq-nya kan turun ya, turun tapi ya ada perlawanan seperti itu. Tapi overall masih downtrend juga. SP500 seperti ini ya masih belum lah seperti itu. Ini Hang Seng masih merah juga, Nikkei seperti itu. Kemudian Eropa masih ketemu resisten dan balik lagi seperti itu. Kita lihat kekuatan euro USD IDR ini kemarin kan sempat di berapa ya? Dolar itu sempat kursnya 14.700-an, ini udah turun sih. Sudah ya rupiah udah menguat 16 sekian ya. Terus kalau kita lihat di mata uang lain Euro USD juga euronya sudah mulai ada penguatan ya. Artinya dominasi dari USD udah mulai berkurang sih. Walaupun ya dalam waktu singkat berkurang tapi in the long term masih bisa sangat mendominasi. USD yen juga sama, ini udah mulai menguat yennya. Terus kemudian kalau kita lihat dolar indeks ya walaupun sempat kemarin dolar indeks tuh kekuatan dolarnya. Kekuatan dolarnya kan kemarin naik tinggi tuh, terutama pas rilis suku bunga The Fed kemarin. Terus ini turun ya, tapi ini juga sudah mulai ada kenaikan lagi. Seperti itu. Itu adalah tentang bursa regional, intinya mix seperti itu. Terus kemudian kita lihat dulu harga komoditas ya teman-teman. Nah ini untuk harga komoditas, saya mulai dari crude oil ini masih di kisaran 110-an ya. 110-an ya, masih di resistan 110-an. Coal juga sudah masih di berapa ini? 410-an, tapi turun ya, untuk coal ini turun. Untuk coal ini turun, untuk palm oil ini ya masih di sekitar 6.400 ringgit, tapi juga kecenderungannya masih turun, ketemu resistan turun seperti itu. Natural gas yang naik terus teman-teman. Ini kelihatan sekali di saham gas juga naiknya lanjut terus ya. Dan untuk metalnya ini masih cenderung turun. Kita lihat nanti di saham-saham metalnya kan dia juga turun ya. Kemudian ada lagi apa? Yang lainnya nggak ada berita sih. Oke, kemudian untuk sektor apa yang bergerak hari ini, saya rasa sih nggak banyak ya teman-teman. Rata-rata sih pada turun. Ini beberapa saham yang saya bintangin itu ya sebenarnya lanjutan pergerakan kemarin tuh ada Amar BVIC. Amar BVIC teman-teman. Yang kemarin tuh Amar BVIC. Coba kita cek ya. Ini sekilasan aja ya. Amar ya ini kan teman-teman bisa lihat candlenya Amar naik ya. Itu yang ke-scan di scanner saya tadi BVIC. Ini dari sisi bank digital ya. BVIC juga sudah upside ya. Terus kemudian ada unit detector. Ini dia testing resist lagi teman-teman. Unit detector testing resist. Kemudian dari consumer itu ada Kino. Kino ini mulai ada, nah ini turunnya dia mulai terbatas ya Kino. Jadi boleh diperhatikan ini Kino turunnya udah mulai terbatas, sudah ada candle ya. Terus kemudian Sido ya, Sido. Nah, Sido ini testing resist ya, udah geraknya sih masih sama, cuman masih udah mencoba ngetes resist seperti itu. Kemudian HMSP teman-teman, HMSP nah ini ngetes resist lagi ya. Sebenarnya udah break sih, cuman ya balik lagi. Nah, sektor-sektor yang bagus tuh yang saya lihat tadi justru sektor energi, teman-teman. Di mana pada pagi hari itu saya sampaikan Medco ya, teman-teman. Nah, ini Medco hitungannya break ya. Medco Elsa. Medco Elsa hitungannya break ya karena ini konsol area ya. Dan sebelumnya itu dia kan ngebentuk satu higher low ya. Titik low-nya dia lebih rendah seperti ini. Jadi bentuknya seperti apa ya? Seperti ya ini triangle ya. Ini triangle, saya perbesar aja biar teman-teman bisa ngelihat dengan jelas. Nah ini triangle, dia ngebreak dan kecenderungannya ini adalah dia higher low. Titik low-nya kemarin lebih rendah, akhirnya break. Nah breaknya ini apakah didorong volume? Nah ini ada sedikit dorongan volume teman-teman. Ya, ada sedikit aja dorongan volume. Ini bagusnya kalau dorongan volumenya lebih kenceng.
Kemudian apalagi sih di catatan saya? Oh, ini setelah Medco itu ada, ini kan Medco ya, sorry ini Medco yang Elsa. Elsa juga sama ikut ngebreak juga, dan Elsa ini sebenarnya Elsa sama Medco ini walaupun dia ada resistan sebelumnya ya. Dia banyak sekali resistan sebenarnya di sini. Dan dia sebenarnya titik low-nya itu adalah lebih tinggi. Artinya ya dia mengebentuk higher low, teman-teman. Nah, di sini dan akhirnya bentuknya kan seperti triangle dan break seperti itu. Cuman ini juga bisa kita lihat dari sisi lain, dia sebagai satu ya seperti downtrend price channel seperti itu. Ada channel lah seperti itu. Jadi kalau kita tarik, nah ada seperti ini, ada channel juga seperti itu di Medco tadi saya rasa juga ada. Medco juga ada, tapi ini lebih ke seperti flat ya. Konsol areanya flat, kalau yang di Elsa tadi ini seperti channel. Nah, setelah itu adalah ini yang luar biasa. Ini Pegas. Ya, Pegas luar biasa kenaikannya didorong volume, tapi ya volume hari ini merah. Kenapa? Merah karena lebih rendah dari sebelumnya. Dorongan volumenya masih oke, perusahaan gas. Dan perusahaan gas ini harganya memang kalau kita lihat weekly-nya dia itu monthly-nya dia tuh sempat tinggi dulu. Ya saya dulu awal-awal trading juga sering trading Pegas di harga 5 ribuan sekian ya. Awal-awal nih 5 ribu. Ini kan sempat di 6 ribu 2013. Saya mulai trading 2010. Nah ini yang ini saya nggak tahu, saya nggak yakin ya, karena saya nggak tahu ini OLT udah disesuaikan belum harganya. Yang pasti dulu sih di sekitar 2011-an saya biasa trading Pegas di 5 ribuan. Itu di awal-awal saya trading Pegas. Tapi kalau sekarang sih udah jarang trading Pegas ya, teman-teman. Karena ini barang kan cukup lambat pergerakannya. Kemudian yang ini di catatan saya apa ya? Ini Akra. Coba kita tengok. Nah, Akra ini penurunannya udah mulai terbatas, teman-teman. Hari ini kan sudah mulai ada naik tuh. Penurunan dia kan udah terbatas kemarin sebenarnya. Kemarin sudah ada doji, butuh konfirmasi ya. Konfirmasinya tuh kemarin dan sudah ada doji. Jadi hari ini sebenarnya mungkin kalau marketnya nggak libur ya mungkin bisa gerak lebih kenceng ya. Nah, terus kemudian sawit apa yang bagus? Sawit tuh secara umum overall lainnya sama ya. Ini catatan saya hanya SSMS saja. Dan teman-teman masih ingat ya, dari kemarin SSMS ini saya sebut. SSMS ini memang pergerakannya dia agak beda. Volatilitasnya lebih tinggi dan lebih kenceng seperti itu kalau bergerak. Ini hafalan saya aja. Kalau yang lainnya sih di sawit-sawit ini banyak yang turun ya. Ini yang saya mention ini adalah yang outstanding, yang luar biasa pergerakannya ya teman-teman. Kemudian apa sih CSRA ya kayaknya. CSRA coba saya cek ya. CSRA sih ketemu resistan ya. Ini yang naik kenceng atau spesial ya pergerakannya. GZCO coba. GZCO. Oh enggak, ini saya skip aja. Kemudian di catatan saya yang pergerakannya oke adalah KKGI sama TCPI. Teman-teman masih ingat ya? KKGI ini saya sebut beberapa kali. Nah, ini KKGI ternyata dalam koreksinya kemarin dia hanya sampai 50, naik lagi 38, 23 dan lanjut. Ini trennya bagus KKGI. Ini saya juga masukkan ke porto saya, teman-teman ya, walaupun enggak banyak. Itu KKGI, kemudian TCPI. Ya TCPI walaupun jarang trading di TCPI, tapi dasar saya masukin ini adalah karena kondisi candlesticknya kemarin yang bagus. Tapi teman-teman mesti sesuaiin ya, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Nah ini kan, ini market capnya sebenarnya kan cukup tinggi ya. Cuman bid overnya ini tipis ya. Ya hati-hati aja lah seperti itu ya, karena kemarin kebacanya dari scanner saya teman-teman. Terus kemudian apalagi di catatan saya ini lainnya nggak ada semuanya, kayaknya Telkom ya. Telkom. Ya Telkom dia sudah mulai ada upside seperti itu teman-teman. Kalau yang lainnya belum. Yang saya sampai ini nih hanya yang ada upside. Terus kemudian ada ESA. ESA teman-teman ini juga sudah testing resist dan kondisi dari ESA ini
ini adalah higher low. Jadi titik low-nya lebih tinggi. Ini kan sebenarnya tanda-tanda satu saham yang ya memiliki penguatan seperti itu. Kemudian juga adalah TPIA. TPIA ini ada konsol area. Dia tidak turun lebih dalam. Nah, ini yang perlu kita waspadain. Jadi dia seperti kumpul tenaga. Ini adalah satu konsolidasi. Di mana konsolidasi itu saya sering banget dapat barang yang bagus ya, teman-teman. Tiba-tiba break seperti itu setelah konsol area. Jadi konsol ini adalah ibaratnya dia disebut sebagai pause atau hold atau berhenti sementara. Yang penting adalah dia nggak break aja gitu. Breaknya ke bawah ini yang harus kita waspadai. Cuman kalau break ke atas nggak apa-apa. Namanya breakout ya. Ini konsolidasi itu adalah satu bentuk lain dari akumulasi. Ya, seperti itu. Kemudian apa ya? Asri aja sih properti. Properti kemarin Asri ingat ya, ini saya bahas juga. Asri, nah ini masih melanjutkan kenaikannya setelah berapa hari? Setelah 4 hari. Asri sih saya jarang trading ya teman-teman. Cuman ya ini kan tadi masuk ke scanner saya seperti itu. Ada 50 retracement sebagai targetnya Asri ada di 165. Kemudian catatan saya apalagi tadi JSMR. JSMR. Ya, JSMR ini adalah hari ketiga dia menguat. Hari ketiga dia menguat, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, dia udah menguat, tapi saya rasa ini penguatan juga kayaknya sih udah sampai 50 retracement. Nah, ini juga penguatan udah sampai 50 retracement. Ya, memang teman-teman kalau ngelihat barang naik terkoreksi, langsung aja tarik resistannya. Ini sih udah 3 hari naik dan orang-orang trader-trader yang menggunakan Fibo itu ya masuknya kan 0 sampai 23 sampai 3754 itu masuknya 3754 ya cuma 50 poin teman-teman. Enggak sih, tapi kalau sampai ke 50 retracement itu sampai 3850. Ya ada 100 poin lumayan lah seperti itu untuk tradingan ya. Seperti itu. Kemudian untuk semen nih beberapa tadi masuk scanner saya. Indosemen memang masih lanjut ya teman-teman. Indosemen ya, ini masuk scanner saya juga. Sebenarnya cukup mudah ya ngelihat swing dari si semen ini. Jadi dia itu pakai trend channel juga. Nah, seperti ini. Jadi di bawah ini support, di atas itu resist. Jadi ya mungkin resistnya ini di sekitar 10.400-an Indosemen. Nah, terus kalau SMGR itu dia masih turun. Nah, ini ketemu resist turun ya. Nah, ada semen yang lain teman-teman, SMCB ini juga kayaknya, nah ini sudah mulai ada pantul-pantul seperti itu. Tapi kalau semen itu saya biasanya hanya SMGR sama Indosemen, INTP. Coba kita lihat lain maksud saya kok light. SMBR sudah mulai ada pergerakan juga. Ya ini cukup volatil juga, long downtrend. Tapi ya who knows seperti itu ya, waspada aja, hati-hati aja. Karena ini juga tentu market cap-nya lebih kecil kan teman-teman. SMBR kita cek. Nah, kan kecil ya. Coba SMGR. SMGR besar ya, INTP besar. INTP. Nah, INTP besar ya, seperti itu. Terus kemudian catatan saya apa lagi? Farmasi. Farmasi masih sama. Masih ya seputaran itu. Farmasi itu sebenarnya bagus-bagus teman-teman. AGI. Ya, AGI. Nah, kan dari dasar dia naik ke atas dan ketemu 50 retracement koreksi. 50 retracement kemarin dan terus koreksi hari ini. Nah, koreksinya ini sampai di berapa, Pak? Kira-kira akan sampai di berapa? Langsung dihapus ininya, langsung kita tarik Fibo-nya di sini. Nah, jadi koreksi dia saat ini sampai 38 retracement. Tapi di 38 retracement nih dia ada pantulan. Yang perlu diwaspadai kalau 38 ini jebol, teman-teman, itu targetnya dia ke sini. Ke 1820 ya. Itu simpel aja seperti itu. Jadi farmasi-farmasi ini masih oke pergerakannya, AGII ya. Terus kemudian Mika juga dari kemarin-kemarin kan. Ya walaupun sekarang Mika ini ketemu resistan. Tapi saya bahasnya Mika ini kan nggak sehari 2 hari, ini berlanjut seperti itu kan. Kemudian Care ya. Care ini retrace sih. Retrace Hill. Nah, Hill ini naik, koreksinya dia kemarin sampai hanya di 23 aja dan ini lanjut naik. Ya walaupun ini nggak begitu
maksud saya rapet sekali, jadi saya agak nge-skip kalau barang-barang seperti ini. Cuman secara pergerakan memang dia naik lagi. Nah, kemudian silo juga, silo ini ketika naik ketemu 61 resistan dan terkoreksi sampai 51, bahkan hari ini sampai 38. Nah, kalau ini misalkan dihapus. Nah, teman-teman anggap bahwa dalam kenaikan ini dia terkoreksi. Kita coba tarik Fibo-nya seperti ini. Nah, dalam koreksinya dia hari ini juga sampai ke 38 dan digas lagi. Lumayan loh, teman-teman. Sampai swing high terkoreksi dari 1150 sampai 1050. Ya, naik lagi nih di 1100. Ya, sedikit sih, cuman ya ada penolakan turun seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi sektor-sektor yang saya bahas ya. Sektor-sektor yang saya bahas, teman-teman cukup melihat yang tadi aja bisa, karena ini hari ini juga marketnya nggak begitu menarik, jadi buat apa saya bahas secara detail. Intinya sih untuk saham-saham yang lain ya, intinya saham-saham yang lain tuh juga lagi malas-malas bergerak ya. Malas-malas bergerak, kita bisa ngelihat nih, seperti ini BNI juga ketemu resist kemarin terus turun, ini BNI masih bagus ya. Yang lainnya lebih jelek nih, pergerakan banking lainnya nih. Nah, BCA sama juga ya, nggak kemana-mana dia. Nih mencari support BNGA seperti itu kan. Nih, ini juga malah tembus support nih, BTPS. Kemudian nih Bank Digital juga sama, ini pokoknya lagi nggak bagus semua. Nih Bank Digital kecuali yang saya bahas tadi apa BVIC sama Amar itu tadi kan udah saya bahas. Kemudian kalau Astra ini yang menarik cuman United Tractor tapi testing resist. Consumer tadi secara umum turun, hanya yang mulai up adalah Kino, ya, Sido, MSP. Pokoknya itu tadi udah saya bahas di depan tadi. Kalau yang lainnya sih saya rasa nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada highlight yang penting. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Langsung ke saham-saham yang menurut saya ada potensi, gitu aja. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.